Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, saya doakan jenengan sehat, jenengan semua semangat, dan saya doakan juga jenengan selalu dalam senyum, tidak banyak problem, selalu semangat dalam mengembangkan usaha di bidang apapun usahanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ini tadi bikin video saja terganggu, terputus karena banyak WhatsApp yang masuk. Lupa tidak saya matikan datanya, jadi ya terganggu. Di saat ini saya ada di ladang persemaian atau laboratorium saya, yang mana sambil bekerja lur, kita memberikan konten. Jadi mungkin kalau nanti gambarnya tidak nyaman ya nggak usah terlalu dipikir jeru lur, karena saya bikin konten ini hanya satu hiburan, dua golek dulur lur. Jadi saya tidak cari penghasilan dari konten, saya cari makannya sebagai petani porang dan petani padi, jagung, bawang merah, dan juga petani ketela lur. Intinya yes wong tani lah gitu. Jadi ini konten ini hanya untuk golek konco, golek dulur lur. Jadi di subscribe monggo, tidak juga nggak masalah. Karena apa? Saya intinya ada sedikit kegiatan-kegiatan yang sekiranya mungkin bisa ditiru sama dulur-dulur sekalian, terutama di bidang porang yang lebih spesifiknya. Jadi begitu lur, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga jenengan semua diberi kesehatan, jenengan semua juga selalu enjoy. Jadi di sini banyak ditemukan kasus lor seperti ini. Ini kenapa? Pertumbuhannya kurang bagus. Jadi ini dikarenakan karena panas terlalu tinggi. Ini kemarin sudah hujan, tetapi sekarang panas lagi sudah hampir 12 hari. Jadi walaupun disiram dia nggak tahan, karena ini tanpa naungan lur. Jadi tanpa naungan sama sekali. Jadi tempat polibekan kita tanpa naungan dan tanpa paranet. Jadi kalau tanpa naungan, tanpa paranet ya ini resikonya. Jadi terus kalau polybag itu siramnya berapa kali Pak Po? Mungkin jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dulur-dulur yang sekiranya masih awam untuk budidaya. Sehari seperti minum obat. Jadi sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Itu untuk yang belum tumbuh seperti ini atau masih jelang tumbuh. Jadi seperti yang jelang tumbuh seperti ini. Waalaikumsalam. Nah, anaknya berangkat sekolah nih. Yang jelang tumbuh ini 3 kali. Kalau yang sudah tumbuh daun itu 2 kali, pagi dan sore. Jadi seperti itu, ada perbedaan. Kenapa kalau sudah tumbuh pagi dan sore? Itu karena kalau siang itu daun porang itu membuka.
cari oksigen. Nah, kalau bisa dikatakan dia cari gizi dari vitamin D dari ultraviolet gitu. Jadi perlu penyiraman cuma pagi dan sore kalau sudah dia tumbuh. Tapi kalau belum tumbuh seperti ini, berarti siramnya 3 kali. Itu harus dibedakan karena perlu lembab basah ketika menjelang tumbuh, atau masih kuncup-kuncup itu perlu asupan air cukup tinggi, tetapi dia minta cepat kering. Makanya di polybag itu ada lubang-lubangnya di samping bawah dan samping agak bawah itu. Kuncinya kalau disiram seperti ini biar cepat kering lagi. Begitu lor. Jadi untuk saudara-saudaraku semangat. Kalau ada masalah mengenai porang, silahkan japri mawon jam 8 malam ke atas. Kalau jenengan lihat WA saya online, monggo japri mawon. Dan WA-nya berapa po? Kalau WA lihat di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi itu untuk dibaca lur. Mungkin itu ada petunjuk-petunjuk rangkuman-rangkuman begitu. Dan kalau mungkin kurang nyaman dengan gambar yang kita tampilkan, ini memang petani seperti ini lur. Atau mungkin kok nggak ada backsoundnya apa, kok sepi ya, kalau rame ya silahkan buka channelnya musik-musik itu, kan ada blues, ada rock, ada pop, R&B, dan juga ataupun reggae. Kalau saya suka dangdut lor. Kalau saya ya bukan dangdut koplo sama gong tayupan itu tadi. Kalau ingin rame ya itu saja. Sengaja kami bikin manual dan sengaja kami bikin konten kami desa kaya kloso seperti ini untuk agar bisa membedakan saat belajar itu harus hening. Beda dengan belajar karawitan. Kalau belajar karawitan kan dilaras gitu. Saudara-saudaraku, ini tadi pasti ada pertanyaan. Ini biar saya berhenti sebentar, nggak jalan terus. Pak Po, kenapa kok rumputnya luar biasa dibiarin? Ini bukan dibiarin, ini juga teknik. Rumput ini untuk melindungi si bibit. Ketika bibit mulai tumbuh itu dilindungi. Jadi bibit mulai tumbuh seperti ini dilindungi oleh rumput ini. Nanti ada kelembapan basah, dan ketika pagi itu bisa mengambil embun. Contoh seperti ini, bisa mengambil embun. Jadi ini memang sengaja kita biarin biar untuk teman, karena ini tanpa naungan sama sekali dan tanpa paranet. Kalau nanti langsung diwatun, dicabuti rumputnya, biasanya ini cenderung kering dan mati gitu. Kalau ini mati kan ya iman-iman. Ini untuk teman saja. Makanya kalau dilihat dari jauh, loh kok seperti rumput semua seperti itu. Jadi seperti ini saudara-saudaraku. Jadi kalau tanpa naungan memang harus naungannya, rumputnya dipelihara. Sementara ini sifatnya, tidak seterusnya. Dan ini kita tunjukkan juga contoh yang ada, kebetulan ada naungannya pohon.
yang ada naungannya pohon. Nah, ini di bawah pohon, dan ini sejuk, ini sudah pada tumbuh. Ini bedanya, ini ada pohonnya. Jadi kalau di bawah pohon dia cenderung tumbuh lebih cepat karena dia dingin, makanya simpulkan sendiri. Bahkan di sini ada yang sudah mulai tumbuh bagus. Jadi ini seperti ini saudaraku. Jadi simpulkan sendiri, dianalisis sendiri. Jadi walaupun materi yang kita berikan itu jangan ditelan mentah, karena waktu kita, durasi kita dibatasi. Dan yang belum kesiram warnanya seperti ini. Kalau tanahnya sudah mulai kering seperti ini, memang harus wajib siram. Ini saatnya disiram. Kalau nggak disiram, di dalam lembah panas ya busuk. Jadi begitu saudaraku, dan semoga informasi ini bermanfaat, dan kedepannya jenengan semangat. Dan hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka monggo ditonton sampai habis. Kalau nggak suka ya abaikan. Kalau ingin seduluran monggo komentar. Di subscribe monggo, di like monggo, atau yang jempol dijungkirkan ya monggo. Jadi kita tidak, yang penting jenengan kita anggap sedulur seperti itu. Begitu saudara-saudaraku, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.